wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wan ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membukakan pintu hidayah untuk kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mempelajari, untuk menunaikan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita. Belajar ilmu agama adalah kewajiban sebagaimana wajibnya kita melakukan ibadah sholat. Orang yang tidak mau belajar agama sama seperti orang yang tidak mau sholat. Dia meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang Allah perintahkan untuk dipelajari ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib kifayah dan ada yang hukumnya wajib ain. Wajib kifayah, kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka beban yang lain jadi terlepas. Misalnya mempelajari ilmu faraid, ilmu waris. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka yang lain sudah tidak punya kewajiban lagi. Nah, ada ilmu-ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain. Setiap individu wajib mempelajarinya. Di antaranya ilmu tentang tata cara sholat, ilmu tentang tata cara berzikir, ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Setiap orang wajib mempelajarinya. Tidak bisa diwakilkan. Udahlah, dalam satu kantor ini antum saja deh yang belajar, wakil. Ini nggak bisa. Karena mempelajari Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib. Jadi nggak bisa diwakil-wakilkan di sini. Nah, ikhwah, kita sudah mempelajari materi tajwid, sudah hampir selesai kita, alhamdulillah. Hari ini sampai halaman berapa, ikhwah? Halaman 71, Ustaz. 71. Madlin kemarin belum? Madlin Madlin sudah, Pak Ustaz. Madlin sudah ya? Oh, saya kemarin bolos sih. Ya. Kemudian mad lazim juga sudah. Mad lazim kalimi. Oh, udah ini. Musaqqal. Kalau tidak salah sudah. Yang sudah, kali ini Ustaz, mad lazim kali ini sekarang. Oh, sekarang mad lazim kalimi. Iya, Ustaz. Kalimi yang mana? Musaqqal apa mukhaffaf? Musaqqal apa mukhaffaf? Mukhaffaf. Oh, mukhaffaf. Baik. Sebelum kita lanjut, kita murojaah sekilas tentang judul pelajaran yang kita pelajari dari halaman 64. Sebelumnya kita mempelajari hukum mad. Mad itu ada dua macam. Ada mad asli dan ada mad far'i. Mad asli sudah kita lewati beberapa bulan yang lalu. Yang lupa mungkin tidak ingat lagi. Yang masih ingat mungkin tidak lupa. Kemudian bagian kedua dari mad adalah mad far'i atau mad cabang. Mad cabang itu terjadi karena dua hal. Yang pertama terjadi karena adanya hamzah
dan yang kedua terjadi karena karena sukun. Yang pertama terjadi karena hamzah dan yang kedua terjadi karena sukun. Mad far'i yang penyebabnya karena sukun terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama terjadi karena sukun arid. Sukun arid itu asalnya enggak sukun tapi tiba-tiba menjadi sukun karena waqaf. Ini ada dua mad. Yang pertama namanya mad arid sukun dan yang kedua namanya mad lin. Ini sudah kita pelajari juga. Mad arid lin sukun dan mad lin kita baca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Malam hari ini kita masuk bagian kedua dari bacaan yang bertemu dengan sukun. Mad yang bertemu dengan sukun asli. Yang asalnya memang sudah sukun. Mad yang terjadi karena sukun asli ada dua macam. Yang pertama namanya mad lazim kalimi dan yang kedua namanya mad lazim harfi. Mad lazim kalimi terbagi dua, mad lazim harfi juga terbagi dua. Mad lazim kalimi yang pertama namanya mad lazim kalimi musaqqal. Dan yang kedua namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, ikhwah, kita perhatikan halaman 72 di situ. Bagian kedua paling atas, kita lihat di judul paling atas, sukun asli. Maksudnya mad yang terjadi karena huruf mad bertemu dengan sukun asli. Di sini langsung dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama namanya mad lazim kalimi musaqqal, yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf, yang ketiga mad lazim harfi musaqqal, dan yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Kita baca bagian pertama yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Dari kata-kata ini kita coba artikan dulu satu persatu kata-kata yang ada pada kalimat ini. Yang pertama mad. Mad artinya panjang. Yang kedua lazim. Lazim itu artinya harus. Kenapa dinamakan dengan mad lazim? Karena para ulama sepakat mengatakan bahwa mad ini dipanjangkan 6 harokat. Wajib 6 harokat. Harus 6 harokat. Kemudian kata ketiga ada kata kalimi. Mad lazim kalimi. Kalimi itu artinya kata. Gabungan dari beberapa huruf itu namanya kata. Kata dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalam. Nah, jadi mad lazim kalimi artinya panjang yang harus 6 harokat berarti ya. Kalimi yang terjadi dalam satu kata. Musaqqal itu artinya berat. Yang bacaannya itu berat. Ikhwah, bingung? Atau sudah paham semua? Fahimna insyaallah Ustaz. Allah. Kita lihat di bawahnya. Yang lebih simpel lagi. Bingung nggak apa-apa. Kita coba bikin nggak bingung dengan membaca bacaan yang di bawah. Apa itu mad lazim kalimi musaqqal? Kita baca di buku kita. Apabila ada mad bertemu huruf yang bertanda tasydid. Gampang nggak? Ya, mad betul. Gampang banget kalau begini. Kalau tadi panjang banget. Iya, iya. Apabila ada mad
bertemu huruf yang bertanda tasydid. Dah gitu aja. Berapa kita panjangkan? Kita panjangkan 6 harokat. Boleh kurang nggak? Bisa nego nggak? Jangan nggak bisa nego. Harus 6 harokat. Namanya juga lazim. Harus 6 harokat. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat. Harus 6 harokat. Baik. Ada yang ingin kita perjelas lagi. Kita pembahasan di halaman 72 ini kan mat bertemu dengan sukun asli. Benar begitu? Mat bertemu dengan sukun asli. Kita baca contoh. Contohnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Pertanyaannya, mana yang termasuk mad lazim salimi musaqqal pada kata apa? Tomatul. Baik. Tom. Tommah. Nah, di situ ada mad lazim kalimi musaqqal. Kita membahas mad lazim kalimi musaqqal ini kalau ada mad bertemu dengan sukun. Coba cari sukunnya di situ setelah mad. Pada kata tommah. Mana sukunnya di situ? Sukunnya yang bertasdid. Oh iya, barakallahu fiik. Jeli antum ya. Jadi asalnya tasdid di situ mim pertama sukun, mim kedua berharokat. Lalu kemudian diidghamkan. Ingat kita pelajaran idgham kamil. Kalau ada idgham kamil ditandai dengan tasdid. Nah, di sini asalnya adalah tom, ada mim sukun. Setelahnya baru mim berharokat fathah. Lalu keduanya diidgham menjadi satu. Makanya ini dinamakan dengan mad lazim kalimi Musaqqal. musaqqal. Nah, ini terjadi dalam satu kata. Tom. Ini satu kata. Makanya dinamakan dengan kalimi. Nah, dinamakan dengan musaqqal atau berat karena ucapan ini cukup berat untuk diucapkan. Buat antum berat nggak? Antum nggak jadi patokan. Yang jadi patokan orang Arab. Bisa saja buat kita suatu ucapan atau bacaan itu nggak berat, tapi buat orang Arab ini bacaannya berat. Nah, buat mereka bacaan seperti ini berat. Dan cara membacanya kita berikan nabar. Itu nanti yang membedakan musaqqal dengan mukhaffaf. Kalau musaqqal itu ada tasydidnya, mukhaffaf nanti nggak ada tasydidnya. Oke, kita baca bareng. Fa iza ja'atul kubra. Silakan. Fa idza ja'atil Iya. Jadi di sini tugas kita pertama tasdid, kemudian nabar, dihentakkan suara di situ. Kemudian gunnah jangan lupakan. Kita tetap baca dengan gunnah. Kita ulang. Fa iza ja'atil Silahkan. fa idza
Contoh kedua, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ belum فإذا فإذا جاءت الصاخة. ya. Contoh berikutnya, وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ وحاجه قومه قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ قَالَ قال أتحاجوني في الله. Nah, pada contoh terakhir kita punya dua contoh mad lazim kalimi mustaqal. Pertama pada huruf ha. Ha, ju. Kemudian pada kata ju. Ada dua mad lazim kalimi mustaqal di situ. Baik. Catatan atomah asalnya adalah atom mah. Ada mim sukun, setelahnya baru mim berharokat. Yang disukun digabungkan pada mim kedua dengan diberi tanda tasydid. Proses ini sudah kita pelajari dalam pembelajaran idgham kamil. Jadi mim pertama benar-benar diidghamkan ke mim yang kedua tanpa tersisa sedikit pun mim yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua yang termasuk mad yang terjadi karena sukun asli dinamakan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi ini masih sama dengan yang di atas. Yang bedanya yang atas dan yang bawah, yang atas mustaqal dan yang bawah adalah mukhaffaf. Mustaqal artinya berat, mukhaffaf artinya ringan. Kapan dinamakan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf? Apabila mad bertemu huruf yang bertanda sukun. Mad bertemu huruf yang bertanda sukun. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh, asumma idza ma waqa'a amantum kita lihat di situ afwan di situ sudah ada mad a setelah hamzah berharokat fathah ada alif, ini kan mad. Setelahnya ada sukun, yaitu huruf lam yang berharokat sukun. Nah, ini namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Bedanya dengan yang di atas ada tasydidnya, yang di bawah nggak ada tasydidnya. Kemudian yang di atas cara membacanya kita hentakkan, kita naber. Oh. Kalau yang di bawah enggak, kita panjangkan 6 harokat tapi datar, tidak dihentakkan. Contoh, nah, jadi tidak kita baca nah, itu dihentakkan, tidak seperti itu. Jadi kita baca ana wa qad kuntum.
Oke, kita ulang. Yang potongannya aja ya. Ana qad kuntum. Tafadhalu. Ana wa qad kuntum. Baik, berikutnya. Contoh kedua. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Iya. Catatan, mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada pada Al-Quran surah Yunus ayat 51 dan 91. Ini nggak bisa ditambah lagi. Cuma dua ini aja. Baik. Tafadhalu ikhwah, kita baca contoh untuk mad lazim kalimi yang musaqqal dan mukhaffaf. Tafadhalu. Silakan dibaca satu untuk kalimi musaqqal dan satu untuk kalimi mukhaffaf. Silakan Pak Ibam dulu. Wes. Fa'idha ja'atit tommatul kubro. Kurang panjang. Pertama, ja ini 5 harokat. Kemudian to ini 6 harokat. Jadi harus lebih panjang. To ini 6 harokat. Kemudian qalqalah pada huruf ba, hati-hati. Kuba. Kuba. Bukan kubo. Kuba. Kubaro. Ulang. Fa'idha. Fa'idha ja'atit tommatul kubro. Kuba. Kubaro. Kubro. Ya. Lanjut yang contoh kedua. Yang mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-ana wa qad kuntum. Wa qad kuntum. Kuntum. Al-ana wa qad kuntum. Ya, barakallahu fiik. Fadhal berikutnya. Berikutnya Komedi yang dari Aceh. Ya. Faiza jaa Faiza ja'atit tommatul kubra. Lompat jauh ya. Yang mukhaffaf. Al-ana wa qad kuntum. Wa qad kun. Di situ gunahnya tipis karena ta huruf tipis. Kun. Kun. Bukan ku. Tapi kita baca kuntum. 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 Barakallah. Tafadhal berikutnya. Berikutnya Om Robi dari Bandung. Ustaz. Ya, tafadhal.
qala tuhajjuni fillah. Ya. Ana wa qad kuntum. Mumtaz, barakallahu fiik. Tafadhal berikutnya. Berikutnya Om Samsul dari Jakarta. Wih, keren juga kita manggilnya. فإذا جاء apa? فإذا جاءت الطامة الكبرى Nah, الآن وقد كنتم iya. Tafadhal berikutnya. Berikutnya Pak Yayu dari Garut. Syail. Ada suaranya nggak Pak Yayu? Suaranya nggak kedengeran. Belum di-unmute. Nih, Unmutein. Belum di unmute tuh. di unmute dulu Pak Yayu, diklik. Ada. Oh, saya malah klik tadi. Lagi-lagi Pak Yayu. Nah, oke. Tes coba, tes suara gitu. Iya. Nah, bagus, cakep deh. Iya. Ayo. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, contoh untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Berikutnya. A-nya yang dipanjangkan. Ana wa qad kuntum. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Pak Yuyun ya. Pak Ya, Yayu. Pak Yayu, Pak. Dari Garut, Pak. Pak Yuyun, ahlan wa sahlan. Ya, sama-sama, Pak. Berikutnya, tafadhal. Pak Rangga. Dari sono lah pokoknya. فإذا جاءت الطامة الكبرى Naam. ثم إذا ما وقع آمنتم به Idza ma waqa'a amantum. Ainnya ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم tidak hentakkan, tapi bacanya datar. Bukan. Kan ini untuk mustaqqal. Ini kan mukhaffaf yang ringan, jadi tidak kita tekan. Afwan. Al-ana wa qad kuntum. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tafadhal berikutnya. Intahaitum. Sudah habis?
Sudah selesai ya? Saya Oh, Ustaz, Mas Rudi, sudah? Wah, Rudi belum Ustaz. tafadhol. Saya dari Depok. Dari Depok. فإذا جاءت الطامة الكبرى Ya. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم Hasbuk barakallahu fiik. Sudah Satu selesai? lagi Om Tony Oh, masih ada. ada ya itu ada suaranya kayaknya nggak ada orangnya. Dari mana Om? Saya Ustaz. Dari Maumere Ustaz. Mau Bayre Sulawesi ya? NTT. Oh NTT. Oh Ya. iya Barakallahu fiik. dari NTT. Tafadhol, Kak. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Fa idza jaa Fa idza ja'atit tamatul kubra. tekan di huruf mim. Om. Tamatul kubra. Yang mat lazim. Ana wa qad kuntum. Hanya sampai 6 harokat. Ana wa qad kuntum. Waqad pantulkan Wa huruf dal. qad kuntum. Barakallahu fiik. Khalas, intahaitum. Sudah selesai? Sudah Ustaz. Alhamdulillah, Jakarta sudah azan. Ikhwah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk umur kita. Waktu yang Amin. sore malam hari ini, insya Allah waktu yang sangat berkah, dengan catatan perbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar karena Allah, bukan karena ingin jadi ustadz. Jadi yang belajar agama itu bukan orang yang jadi kandidat ustadz saja. Yang belajar agama itu adalah kandidat camat, calon mati. Ada nggak yang nggak jadi kandidat camat di sini? Semua ya calon mati. Jadi kita belajar agama itu untuk mempersiapkan setelah kita mati. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat yang baru hadir, mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir, tapi yang pertama. Insyaallah Ustaz. Insyaallah istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Bang Rudi.